Di video ini saya akan menampilkan insight-insight yang berguna buat para pejuang rupiah dan para chief. Daging banget, tonton sampai habis ya. Yang belum subscribe sekarang untuk dapat ilmu bisnis menarik lainnya. Kantor pos pertama sudah ada dari tahun 1746. Berarti sampai sekarang sudah berumur hampir 300 tahun. Menurut saya ini menarik ya, gimana PT Pos Indonesia bisa bertahan selama itu. Dan layanannya berkembang gak lagi hanya antar pos, tetapi kurir, logistik, financial services, dan juga properti. Dan saya nemu beberapa fakta menarik ya. Bisnis surat pos pada periode 2000 hingga 2008 mengalami penurunan drastis. Layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia. Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004 hingga 2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Tahun 2009 berubah menjadi untung 98 miliar rupiah. Kenapa PT Pos Indonesia bisa berubah dari rugi menjadi untung dalam 1 tahun? Yang menarik sih sebenarnya fase proses transformasinya ya. Ceritanya nanti dulu ya. Ya, tahun 2009 Pak Ketut Marjana melakukan transformasi bisnis. PT Pos Indonesia berubah. Apa sih itu transformasi bisnis? Kenapa harus dilakukan? Siapa yang melakukan? Kapan harus dilakukan? Bagaimana pejuang rupiah menghadapinya? Tahun 1996, industri konstruksi mati suri, otomatis permintaan alat berat stagnan. Tahun 1997, United Tractor melakukan transformasi bisnis dari penyedia alat berat bagi industri konstruksi ke industri pertambangan. Hasil transformasi United Tractor terlihat 10 tahun kemudian di 2007. Penjualan meningkat dari 407 alat berat di 1997 ke 3.454 di tahun 2007. Ini insight pertama. Insight buat para chief, once your business udah stagnan. Dikatakan stagnan ketika bisnis udah nggak tumbuh atau pendapatan terus-terus. Lakukan transformasi bisnis. Insight buat para pejuang rupiah, once perusahaan lo melakukan transformasi, lo kudu ikut, jangan melawan, karena udah pasti lo dimarginalkan. Analogi begini, kalau lo sakit kena kanker, lo nggak mau dong disuntik mati. Lo pasti mau nurut minum obat, terapi ini itu merubah gaya hidup lo. Kalau nggak lo mati. Nah, perusahaan juga sama. Kalau udah stagnan, apalagi merugi. Pemilik nggak mau dong perusahaannya mati. Pasti dia shifting bisnis atau transform bisnisnya. Mau tahu cara gimana shifting bisnisnya? Lihat di chapter berikutnya. Menurut pendapat pribadi gue, tahun 2009 sampai 2019 fase startup dalam transformasi bisnis PT Pos Indonesia. Bisnis awal postel, surat menyurat di shifting menjadi jasa keuangan, kurir, dan logistik, serta properti. Proses transformasi ini sukses. PT Pos untung 80,39 miliar tahun 2009, secara gradual naik terus jadi 246,37 miliar rupiah tahun 2013. Kalau diperhatikan kenapa shifting ke financial services? Kalian tahu tidak kalau Pos itu sudah punya layanan Wesel Pos? So yang dirubah sama Pos adalah dari Wesel Pos menjadi online financial services. Layanan kurir surat atau pos didorong menjadi layanan kurir parcel. Jadi insight-nya, transformasi dilakukan dari kekuatan yang dimiliki lalu masuk ke industri yang baru. Misalkan kalian bisnis kuliner, pendapatan stagnan, kalian bisa transformasi penambahan ke bisnis catering event. Untuk scale up bisnis pos di chapter berikutnya. Pak Faisal Jomadi diangkat jadi nahkoda untuk melanjutkan transformasi fase take off tahun 2019 sampai 2029 bagi PT Pos Indonesia. Walaupun beliau baru diangkat tahun 2020. Fase ini perusahaan akan merekrut orang-orang baru untuk mengembangkan bisnisnya. So, pendapat saya Pak Faisal Jomadi akan banyak merekrut profesional, talenta-talenta, yang siap mewujudkan rencana bisnis PT Pos Indonesia. Belajar dari kemenangan Pak Prabowo Subianto Gibran di Pilpres 2024. Untuk menjadi pemenang, harus memahami pasar. Menurut gue, pasar di Indonesia terbagi 4 dengan karakteristik masing-masing. Pertama, individu dengan karakter sosionomik, 80% adalah kelas menengah bawah dengan karakter utama pricing experience. Selanjutnya, UMKM dan komunitas, mereka butuh supporting. 2 lagi segmen akan sangat challenging. Segmen korporasi dan BUMN bekerja sama dengan mereka dengan feedback. Terakhir, pemerintah, keywordnya adalah contribution. Menurut kalian bagaimana? Penasaran detailnya? Kalian bisa kontak gue ya.
Fakta menarik, pasar logistik di Indonesia sangat besar, USD 278,4 miliar, setara dengan 4,73 kuadriliun rupiah. Pasar ini didominasi 52% forwarding, 37% warehousing, kurir dan parcel 7%, dan lainnya 4%. Angka segitu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia 279 juta orang. Biaya per orang kirim paket melalui kurir ketemu 1,1 juta rupiah dalam 1 tahun. Tapi itu hitungan goblok banget sih. J dan T mengirim 2 juta paket tiap harinya. JNE mampu mengirim 1,6 juta paket tiap harinya. Si cepat dengan pengiriman 1 juta paket per hari. Ninja Express tercatat mengirim 0,65 juta paket per hari. So tetap jatuhnya masuk akal sih. Kekuatan utama PT Pos Indonesia adalah di eksistensi fisiknya. 42 kantor cabang utama, 168 kantor cabang, 3.666 kantor cabang pembantu, 266 loket ekstension, 12.819 agen pos kurir, 101.324 agen pos jaskuk, 54.000 agen pos pay, 5.945 oranger. Fase take-off ini PT Pos Indonesia fokus peningkatan pendapatan di jasa keuangan, kurir dan logistik, serta properti. Pasar segitu besar, pendapatan PT Pos tahun 2023 baru 5,4 triliun. Dominasi masih pada financial services yang terus tumbuh. Tetapi pendapatan kurir turun di tahun 2022. Yang membuat Go kaget Deliveroo tidak menempatkan PT Pos Indonesia sebagai kompetitor utamanya. So, bagaimana PT Pos Indonesia bisa menjadi pemenang? Pasar logistik terus tumbuh 5% per tahun. Prediksi saya ini strategi-strategi yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan pendapatan. PT Pos Indonesia harus mendapatkan hati pasar, engage dengan karakteristik customer. Menerapkan go-to-market motion untuk targeting customer terutama di kota kabupaten yang tidak dikuasai oleh pesaing. Integrasi semua aplikasi menjadi super aplikasi, konsumen gampang mengakses semua layanan PT Pos Indonesia. Penyederhanaan website sebagai channel login semua jenis konsumen. Menurut kalian apalagi kira-kira? Tulis di kolom komentar ya. Jika pengembangan pasar terus dilakukan secara konsisten, PT Pos Indonesia bisa tumbuh ke 10 triliun. 20 triliun, 30 triliun, we never know. Tidak perlu melakukan yang muluk-muluk, asalkan eksekusinya bagus. Untuk meningkatkan pendapatanmu, you can ask me. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.